Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Novita dari kelas Kimia A Mendik. Saya ingin menjelaskan jawaban dari soal ujian semester. Yang pertama, pertanyaannya, senyawa A C5H12O direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan dua senyawa yaitu B dan C dengan formula molekul yang sama yaitu C5H10. Baik B maupun C tidak ada yang mengalami isomerisme geometri. Reaksi masing-masing senyawa B dan C dengan HBr menghasilkan produk utama yang sama yaitu D C5H11Br. Senyawa yang lain yaitu E adalah isomer struktur dari A. Pada pemberian asam sulfat pekat terhadap senyawa E akan menghasilkan dua senyawa yaitu F dan G dengan formula molekul C5H10. Hanya senyawa F yang memiliki isomerisme geometri. Tentukan struktur A hingga G serta reaksi-reaksi penentuannya. Jawaban dari saya dari A ada 1 propanol, B propena tambah H2O, D propena tambah HBr menghasilkan 2 bromo propana, yang E 2 propanon, F cilopentane. Yang kedua nomor 2, senyawa hidrokarbon C6H12 dapat menghilangkan warna coklat dari Br2, dapat bereaksi dengan asam sulfat dan menghasilkan 2 metilpentana. Jika dilakukan hidrogenasi, apabila direaksikan dengan ozon akan menghasilkan formaldehida dan 3 metilbutanol. Tuliskan struktur dari hidrokarbon tersebut serta reaksi-reaksi penentuannya. Reaksi adisi pada DNA terkonjugasi. DNA terkonjugasi adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai dua buah ikatan rangkap yang dipisahkan oleh sebuah ikatan tunggal. Misalnya CH2 rangkap 2, CH rangkap 2, CH2 1,3 butadiena. Dalam reaksi adisi pada DNA terkonjugasi, ternyata zat yang mengadisi tidak hanya menyikatkan diri pada atom-atom C berikatan rangkap yang berdampingan, tetapi juga pada atom-atom C berikatan rangkap yang terletak di kedua ujung sistem yang terkonjugasi tersebut. Senyawa alkena juga dapat mengalami reaksi adisi ozon atau ozonolisis 4,8. Reaksi olefina dengan ozon merupakan suatu metode untuk memecah ikatan rangkap pada olefina secara oksidatif menjadi senyawa aldehida atau keton yang mula-mula akan membentuk keadaan molozonida yang selanjutnya tertata ulang menjadi bentuk ozonida. Selanjutnya, bila bentuk ozonida dihidrolisis yang dikatalisis oleh seng atau Zn, akan terbentuk produk reaksi yang berupa senyawa-senyawa aldehida atau keton atau campuran antara dua bentuk senyawa tersebut. 6,8. Yang ketiga, pitrin I merupakan insektisida yang bersifat biodegradable. Senyawa ini ditemukan pada tanaman Chrysanthemums. Penggunaannya meningkat untuk menggantikan insektisida beracun dan tidak biodegradable. Berapakah IHD atau Index of Hydrogen Deficiency dari senyawa tersebut? Jawabannya ada 16. Zat analgesik dan antiinflamasi, ketoprofen sangat berguna dalam bidang kesehatan karena dapat berfungsi sebagai analgesik dan dapat mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. A. Tuliskan semua gugus fungsi yang ada dalam molekul ketoprofen. Jawabannya COOH, gugus asam karboksilat dan gugus karbonil. C. Rangkap 2O.
Kemudian perhatikan reaksi siklolisasi berikut ini. Reaksi tersebut dapat terjadi apabila ditambahkan ke reaksi. Jawabannya adalah DH2SO4. Yang kedua, gambar di bawah ini merupakan 3 spesies dari siklopentadienil, yaitu dalam bentuk anion, kation, dan radikal siklopentadienil. Jawabannya adalah A. Anion siklopentadienil memiliki 6 elektron pHi dan bersifat aromatik. Alasannya, karena anion siklopentadienil secara formal adalah ligan 5 elektron, di mana bila hanya 1 5 atom karbon terikat pada logam, maka ligan ini menjadi ligan 1 elektron seperti gugus alkil. Ligan siklopentadienil menjadi ligan 3 elektron dalam kasus yang jarang terjadi saat berkoordinasi dengan logam sebagai alil pi yang melalui 3 atom karbon. Yang ketiga, soalnya reaksi multi tahapan sintesis senyawa turunan benzena. Dari reaksi tersebut, maka produk akhir C yang paling tinggi adalah jawabannya D. Asam P nitrobenzoat. Yang nomor 4, reaksi X dan Y apakah yang tepat agar target molekul sesuai dengan yang diharapkan berikut ini? Jawabannya A. Reaksi X sama dengan NaOH, Y sama dengan H2 per PT. Yang nomor 5 soalnya produk akhir yang diharapkan dari reaksi sintesis yang bermula dari propunan berikut ini adalah jawabannya D. Sekian itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.